Apa Anda sudah pernah berkunjung ke rumah kadal purba? Apa yang Anda ketahui soal komodo, satwa endemik Taman Nasional Komodo? Berikut fakta dan datanya. Tahukah Anda mengapa ada komodo di Google Doodle 6 Maret lalu? Doodle menampilkan kuis yang menguji pengetahuan pengguna Google tentang komodo. Rupanya ini cara Google untuk ikut merayakan ulang tahun Taman Nasional Komodo 6 Maret 2017. Taman Nasional Komodo genap berusia 37 tahun. Persisnya sejak tahun 1980, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Padar di Nusa Tenggara Timur menyandang status Taman Nasional. Dan pada 1986, Taman Nasional ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia, serta a Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO. Total luas kawasan Taman Nasional baik darat dan laut sekitar 1.817 km persegi. Dan keunikan Taman Nasional ini tak hanya terpusat pada komodo. Ada lebih dari 100 titik penyelaman di Taman Nasional yang disebut sebagai salah satu titik terbaik penyelaman di Indonesia. Wilayah perairan Riau menjadi tempat pertemuan arus di celah yang sempit. The Nature Konservasi mencatat ada lebih dari 385 jenis karang, 1.000 jenis ikan karang, 70 jenis sponge, 6 jenis paus, dan 10 jenis lumba-lumba. Namun bintangnya tetap sang kadal purba. Ora, demikian masyarakat setempat menyebutnya, menjadi ikon wisata Nusa Tenggara Timur. Komodo, kadal tertua yang masih hidup dan diduga keturunan langsung Megalania presca yang hidup 30.000 tahun lalu, kini umumnya hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo dan Rinca, Nusa Tenggara Timur. Jumlahnya di Taman Nasional hanya berkisar sekitar 3.000 ekor, sehingga berstatus rentan punah. Reptil bernama Latin Varanus komodoensis ini masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN. Jumlah kadal terbesar di dunia ini terus menurun. Dari 3.222 pada 2013 menjadi 3.092 di 2014 dan 3.014 di 2015. Dan terakhir di 2016 jumlahnya bukan bertambah namun menyusut menjadi 3.012 ekor. Gelar kadal terbesar di dunia yang disematkan pada komodo tentu tidak diberikan begitu saja. Seekor komodo dewasa umumnya memiliki berat sekitar 70 kg dan panjang rata-rata 2-3 meter. Ukurannya juga berbeda antara jantan dan betina. Menurut Guinness Book of World Records, rata-rata komodo jantan dewasa memiliki berat 79-91 kg dan panjang 2,59 meter. Sedangkan komodo betina dewasa memiliki berat 68-73 kg dan panjang 2,29 meter. Rekor komodo terbesar yang pernah ditemukan sendiri mencapai berat 166 kg dan panjang 3,13 meter ini termasuk makanan yang belum tercerna. Memang apa sih santapan sang kadal purba dan apa saja yang biasa disantapnya? Sebagai karnivora terbesar di habitatnya, komodo menjadi puncak dari rantai makanan. Mereka disebut mampu menyantap makanan yang beratnya mencapai 80% dari bobot badannya. Seperti kerbau, rusa, babi hutan, bahkan manusia. Karena proses metabolisme yang lambat, komodo mampu bertahan hidup dengan mencari mangsa 12 kali setahun atau sama dengan sekali sebulan. Tidak hanya itu, komodo dewasa juga terkenal kanibal, lantaran mereka tidak segan untuk memangsa komodo-komodo lainnya yang masih muda ataupun berukuran lebih kecil. Dijuluki sebagai sang naga purba, komodo memenuhi segala syarat untuk disebut sebagai predator berbahaya. Komodo memiliki indera yang tajam untuk menemukan mangsanya. Betul, pendengaran komodo kurang tajam, tapi indera penglihatannya tajam dan lebih peka pada objek yang bergerak. Komodo bisa melihat hingga jarak 300 meter, tapi yang paling istimewa adalah indera penciumannya. Komodo menemukan mangsanya dengan mencium udara menggunakan lidahnya yang bercabang. Mereka bisa mendeteksi keberadaan buruannya hingga sejauh 10 km. Ini semua masih dikombinasikan dengan kecepatan reptil endemik Indonesia ini yang mencapai 20 km per jam. Namun mereka lebih suka mengintai mangsanya diam-diam daripada harus bersusah payah mengejarnya. Beberapa peneliti menyebutkan komodo mempunyai gigitan beracun yang berasal dari 2 kelenjar di rahang bawahnya. Racun ini disebut bersifat antikoagulan yang membuat darah tidak dapat menggumpal. Sehingga seringkali mangsa yang mati tidak hanya disebabkan oleh gigitan yang kuat, melainkan karena racun yang masuk ke dalam darah. Makanya jangan main-main dengan komodo.
Anda boleh saja mengunjungi rumah sang kadal purba asal ditemani dengan ranger yang memahami perangai komodo. Eksotiknya komodo membuat Taman Nasional Komodo menjadi satu dari 10 destinasi wisata unggulan Indonesia. Januari lalu, pebalap MotoGP asal Italia, Valentino Rossi, berlibur ke Taman Nasional Komodo lewat Labuan Bajo. Dan dari Januari sampai awal Maret 2017, sudah 13 kapal pesiar yang membawa ratusan wisatawan mancanegara berkunjung ke Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores. Tentunya selain melihat keindahan bawah laut Taman Nasional Komodo, tujuan utama mereka melihat komodo di habitat aslinya. Populernya komodo bisa dilihat dari jumlah pengunjung ke Taman Nasional dari tahun ke tahun. 2014 ada 13.537 wisatawan domestik dan 67.089 wisatawan mancanegara. Di tahun berikutnya meningkat signifikan dari total wisatawan di 2014. Ada 80.626 orang menjadi 95.410 orang. Dan 2017 ini mudah-mudahan jumlahnya semakin meningkat. Apalagi pemerintah terus memperbaiki infrastruktur transportasi ke sana. Salah satunya Kementerian Perhubungan kini tengah menimbang meningkatkan status Bandara Labuan Bajo menjadi bandara internasional di 2017 ini. Sebelumnya daya tampung bandara diperbesar. Semula hanya mampu menampung 150.000 penumpang per tahun, kini menjadi 1,5 juta penumpang per tahun. Runway pun diperbaiki menjadi panjang 2,250 meter dan lebar 45 meter. Bila komodo di habitat aslinya terus menyusut, ada kabar gembira dari Cisarua, Bogor. Awal Maret lalu, 11 telur komodo di penangkaran konservasi ex situ Taman Safari Indonesia Cisarua menetas. Hadirnya anak-anak komodo menjadi harapan baru dalam penyelamatan satwa endemik Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup, populasi komodo betina amat kecil dibandingkan dengan yang jantan. Rasionya 1:3. Sementara di habitat aslinya di Taman Nasional Komodo Flores, Nusa Tenggara Timur, kehidupan komodo terancam perburuan liar hingga perusakan habitat. Selain itu, masa kawin yang singkat berpengaruh pada kembang biak komodo. 2016 tercatat hanya ada 3.012 komodo. Berwisata ke Taman Nasional tentu tidak bisa sembarangan, karena bagaimanapun kedatangan para turis tidak boleh mengganggu upaya konservasi komodo. Riset yang dipublikasikan di The Journal of Proteome Research Februari 2017 menunjukkan konservasi tidak hanya bermanfaat untuk kelestarian spesies dan ekosistem, tapi juga memberi manfaat langsung bagi kita, manusia. Barney Bishop dan Monique Van Hook dari George Mason University di Virginia, Amerika Serikat mengidentifikasi 48 jenis peptida atau penyusun protein antibakteri dalam darah komodo. Peptida pada komodo istimewa karena lebih ampuh membunuh bakteri. Hasil uji coba pada 2 jenis bakteri yang dianggap WHO moyang dari banyak jenis bakteri mematikan yang sulit diatasi dengan antibiotik yang sudah ada saat ini menunjukkan 7 peptida memperlihatkan aktivitas antimikroba. Temuan ini diharap bisa mendorong penelitian lanjutan untuk mengembangkan antibiotik baru yang bisa melawan bakteri yang sudah resisten. Ke depan, peneliti bisa mengembangkan antibiotik dari senyawa sintesisnya.